Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih menjadikan hidayah di dalam hati-hati kita dan senantiasa menguatkan kita di atas jalan-jalan hidayah. Salam dan salawat senantiasa terlimpahkan kepada Rasul yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa umat ini dari gelapnya kehidupan, membawa mereka dari kegelapan hidup menuju kepada kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya hidayah, yang dimana Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul yang datang sebagai khatim, sebagai penutup dari seluruh risalah wahyu yang pernah diturunkan Allah kepada seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembagian sirah nabawiyah, jika dilihat dari sudut pandang dalail, yaitu tanda-tanda kenabian atau mukjizat Rasulullah. Dan itu pun terbagi menjadi tiga. Ada yang terjadi pada saat Rasulullah atau sebelum pra kenabian, dan ada yang terjadi pasca turunnya wahyu kepada beliau dan terjadi sebelum beliau wafat, yang menunjukkan tentang tanda kebenaran bahwasanya beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Dan juga ada di antara tanda kenabian tersebut yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, ada yang telah terjadi dan ada yang belum terjadi. Salah satu di antara yang telah terjadi dan Rasulullah telah wafat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainama kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Adi, wahai Adi, apakah engkau mengetahui tentang sebuah daerah yang bernama Al-Hirah, daerah di negeri Irak? Beliau mengatakan, umbi'tu anha, saya tidak pernah melihatnya dan saya tidak pernah berkunjung ke tempat tersebut, tetapi saya telah mendengarkan kabar-kabar tentang tempat itu atau daerah tersebut atau negeri tersebut, yaitu Al-Hirah. Maka kata Rasulullah kepada Adi, beliau mengatakan bahwa sungguh-sungguh la tarawunna, sungguh-sungguh kalian akan melihat
orang-orang mengadakan perjalanan ya, dari negeri Hirah sampai ke Jazirah Arab atau sampai masuk ke dalam kota Mekah, dan mereka bahkan tawaf di sekitar Ka'bah. La yakhafuna illallah, mereka tidak mengkhawatirkan sesuatu apapun atas diri mereka selama perjalanan tersebut illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Adi, ya, bagaimanakah wahai Rasulullah ya, dengan ya, para qutta'ut thariq, itu orang-orang yang ya, merampok dan bahkan membunuh ya, para musafir yang mengadakan perjalanan tersebut di negeri itu ya. Ya, jadi nampaknya pada saat itu negeri Al-Hira ini dikenal dengan ya, negeri perampok. Orang-orang yang melewati tempat tersebut ya, akan dirampas hartanya, atau bahkan ya, tidak hanya dirampas, mereka juga dibunuh ya. Dengan istilah, dalam istilah fikih dinamakan qutta'ut thariq ya, orang-orang yang memotong jalan ya, maksudnya para perampok ya. Dan hukuman Islam dalam syariat Islam bagi ya, para perampok ini ya, adalah ya, ketika mereka merampok ya, maka tangan mereka dipotong ya. Tapi ketika mereka merampok dan membunuh ya, tangan mereka dipotong dan mereka dibunuh dan mereka disalib ya, atau diikat di sebuah tiang. Maka kata Adi kepada Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya, ada orang yang melewati negeri Al-Hirah lalu kemudian selamat sampai ke Mekah dan bahkan tawaf. Tidak ada yang mereka khawatirkan atas diri mereka, kecuali mereka hanya khawatir atau hanya takut kepada Allah ya. Maka kata Rasulullah SAW mengulang kembali sabda beliau ya, sungguh-sungguh engkau akan melihat ya, nanti orang-orang akan datang dari negeri tersebut tawaf, dan tidak ada yang mereka khawatirkan atas diri mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka takuti ya. Dan akhirnya itu terjadi ya. Dan akhirnya itu terjadi ketika Islam telah menyebar ke seluruh jazirah Arab dan sampai ya, ekspansi Islam ke negeri-negeri ya, yang bertetangga dengan jazirah Arab ya, hingga akhirnya tidak ada orang yang takut bepergian karena mereka merasa aman ya, di bawah perlindungan Islam. Kemudian kata Rasulullah juga kepada Adi, wahai Adi ya, sungguh-sungguh engkau akan termasuk dari bagian orang-orang yang membuka ya, kunci-kunci harta atau tempat penyimpanan harta dari Raja Kisra bin Hurmuz, pemimpin negeri Persia ya, negeri adidaya, negara adidaya ya, yang sangat kuat di zaman tersebut. Selain ya, dari Romawi, ada dua negara yang sangat kuat, yaitu Romawi dan Persia. Kata Rasulullah kepada Adi, sungguh-sungguh engkau wahai Adi ya, akan termasuk dari bagian orang-orang yang akan menaklukkan ya, negeri Persia, dan engkau akan membuka ya, tempat-tempat penyimpanan harta dari Raja Persia, yaitu Kisra bin Hurmuz. Sampai-sampai Adi ya, bertanya kepada Rasulullah, Kisra bin Hurmuz wahai Rasulullah yang engkau maksudkan? Kata Rasulullah, iya, Kisra bin Hurmuz, raja dari Persia ya. Dan itu terjadi setelah Rasulullah wafat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Adi, wahai Adi, in tala bikal hayatu, wahai Adi, jika hidupmu panjang, jika umurmu panjang, sungguh-sungguh engkau akan melihat ya, ada seseorang yang keluar dari rumahnya ya, lalu kemudian ia keluar dalam keadaan ia ya, memegang bongkahan emas ya, tangannya dipenuhi dengan ya, emas.
Ia keluar dari rumahnya lalu kemudian membawa bongkahan emas tersebut berkeliling ke sana kemari mencari orang-orang yang hendak menerima sedekah tersebut, sedekah emas itu. Ya. Fala yaqbaluhu ahad. Kata Rasulullah, ya, dia tidak mendapati seorang pun yang mau menerima sedekahnya itu. Ya. Ya. Dan ini belum terjadi. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW setelahnya, ya, beliau mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Wahai Adi, ya, lindungilah dirimu dari beratnya azab neraka, pedihnya azab neraka, walau bisyiqqi tamrah, walau hanya, ya, sepotong biji kurma, walau hanya sepotong buah kurma yang engkau sedekahkan, maka itu adalah bagian dari engkau menjaga dirimu kelak dari jilatan-jilatan api neraka yang menyambar-nyambar dan yang menghanguskan orang-orang yang dicampakkan masuk ke dalamnya. Dan Rasulullah pun pernah mengatakan hal tersebut kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kepada beliau, ya, ittaqin nara, takutlah kepada neraka, jagalah dirimu dari siksaan api neraka, lindungilah dirimu dari siksaan api neraka dengan cara bersedekah. Walau bisyiqqi tamr, walaupun engkau hanya mampu bersedekah, ya, dengan sepotong biji kurma, ya, dengan buah kurma yang dibelah dua, lalu kemudian itu disedekahkan. Ya. Dan kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman, dan sesungguhnya sedekah seseorang itu, ya, mampu memadamkan, ya, kemarahan dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan dengan bersedekah, sesungguhnya seseorang ketika ia bersedekah, ia sedang mengumpulkan pundi-pundi hartanya di akhirat. Ketika sahabat yang mulia Abu Darda, sahabat yang menyumbangkan kebunnya di Madinah, kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, ketika beliau mendengarkan ayat, ya, yang berbunyi tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, meminjam dari orang-orang yang beriman, ya, memerintahkan mereka untuk bersedekah di jalan Allah, membantu perjuangan Islam. Maka Abu Darda ketika mendengarkan ayat tersebut, ya, beliau bersegera masuk ke kebunnya, ya, dan di dalam kebunnya tersebut ada istri dan anaknya yang sedang menikmati buah kurma, ya. Maka Abu Darda pun berteriak memanggil istri dan anaknya, ya, memerintahkan kepada mereka untuk keluar dari kebun tersebut, ya, karena sesungguhnya kebun itu telah beliau sedekahkan di jalan Allah. Maka suatu ketika Rasulullah SAW telah wafat, Abu Darda bertemu dengan salah seorang sahabatnya di rumah beliau. Sahabat beliau datang berkunjung, bertamu ke rumah beliau Abu Darda. Ketika ketika beliau masuk ke rumahnya, sahabatnya ini tidak mendapati sesuatu apapun di dalam rumahnya. Dari perabotan-perabotan yang mahal, dari perhiasan-perhiasan yang mahal, ya. Lalu kemudian sahabatnya ini berkata kepada Abu Darda, ya, kemana, ya, seluruh perbendaharaanmu, kemana seluruh hartamu? Ya, sesungguhnya aku tidak melihat sesuatu, ya, di dalam rumahmu. Maka kata Abu Darda, ya, sungguh-sungguh aku telah mengirimkan, ya, perbendaharaanku, hartaku, ya, di sebuah tempat, di sebuah negeri yang dimana di sanalah kehidupan yang abadi.
yaitu di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, tanda kenabian yang beliau sampaikan dan belum terjadi sampai Rasulullah wafat, dan belum terjadi sampai hari kita ini. Di antaranya adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, terjadinya gempa yang maha dahsyat di 3 tempat di dunia ini, di bagian timur, barat, dan di Jazirah Arab. Dan di antara tanda-tanda tersebut juga adalah turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Imam Mahdi, dan bahkan juga belum terjadi sampai sekarang, yaitu kembalinya Jazirah Arab menjadi tempat atau negeri yang hijau, dan sungai-sungai mengalir di Jazirah Arab. Dan ini belum terjadi sampai di zaman kita ini. Mungkin di beberapa tempat seperti Taif, tempat-tempat yang dingin, itu hijau tempatnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah keseluruhan Jazirah Arab. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min maulidihi ila bi'tsatihi, yaitu Rasulullah dari kelahiran beliau sampai diutusnya beliau menjadi nabi. Yang pertama adalah nasab beliau. Nasab beliau adalah kunyah beliau Abul Qasim, bapak dari Al-Qasim, karena memang salah satu dari anaknya namanya adalah Al-Qasim. Dan seluruh anak Rasulullah SAW berasal dari satu istri, itu Khadijah binti Khuwailid. Beliau bernama Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab ini disepakati oleh para ulama. Jadi dari Rasulullah sampai kepada Adnan, dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dari Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah sampai kepada bin Adnan, para ulama bersepakat bahwa itu nasab Rasulullah sampai kepada Adnan. Adapun Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam, ini diikhtilafkan dan tidak ada yang menyebutkan secara spesifik. Dan para ulama tidak bersepakat. Tidak ada nama-nama yang di mana para ulama bersepakat bahwa memang benar dari Adnan sampai kepada Ismail, apalagi dari Ismail alaihissalam sampai ke Adam alaihi assalatu wassalam. Yang pastinya adalah Adnan salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam salah satu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim tentunya berasal dari Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna min Adam, kita semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Sebagai pengingat bagi kita semua bahwa nasab seseorang, garis keturunan seseorang, kemuliaan nasab seseorang tidak bisa menjadi jaminan bahwa ia menjadi mulia di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah,
Ya, beliau mengatakan, ya Fatimah, ya, wahai Fatimah, beramallah engkau, ya, berusahalah engkau, ya, beramallah, karena sesungguhnya aku tidak mampu memberikan apa-apa di hari pembalasan kelak kepadamu. Setiap di antara kita, ya, akan bertanggung jawab dengan setiap amalan-amalan kita. Kemudian, ya, ya, itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amma ummuhu, adapun ibu beliau, ya, ya, bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kakek beliau, ya, dari Kilab atau Zuhrah, ya, ini sama kakeknya dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita sebutkan dulu tentang ibu beliau, nanti tentang bapaknya. Nama beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis, ya, nama Rasulullah itu ada berbagai, ya, ada berbagai macam. Salah satunya adalah Ahmad, ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa, ya, beliau adalah Ahmad, dan beliau Muhammad, dan beliau juga Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya adalah yang menghapuskan. Ya, maksudnya adalah, ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kesyirikan, ya, dan mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Itu beribadah kepada Allah semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal aqib, yaitu yang memberikan hukuman, karena Rasulullah SAW pun diutus oleh Allah, ya, untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah di dunia ini, sebelum nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hukuman kepada mereka. Ya. Dan di antara nama Rasulullah SAW juga adalah Nabiur Rahmah. Itu nabi yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Ya. Kemudian, ya, nasab dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan bahwasanya tu'rafu usratun Nabi bil usrati al-Hashimiyah, bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikenal dengan keluarga dari Hashim, keturunan Hashimiyah. Dan itu dinisbahkan atau dikembalikan kepada kakek beliau yang kedua yang bernama Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya. Dan Qusay ini, ya, beliau merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus segala urusan yang berkaitan dengan Makkah dan Ka'bah. Ya, di antara urusan tersebut adalah, ya, ketika datang jamaah haji, ia bertanggung jawab untuk memberikan makan, memberi minum, dan mengurus segala, ya, urusan yang dibutuhkan oleh para jamaah haji di dalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Ya, meskipun ibadah haji mereka tentunya berbeda, ya, dengan ibadah haji setelah Islam datang. Ya. Dan salah satu dari keturunan Hashim ini adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Ini perlu kita, ya, sebutkan tentang kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini adalah seseorang yang sangat dihormati oleh bangsa Arab pada saat itu. Ya, karena beliau memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satu di antara keutamaan beliau adalah ketika beliau berani menghadang pasukan Abraha. Ya, dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ketika Abraha datang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, ya, seluruh pembesar Arab pada saat itu mereka, ya, melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua di gunung-gunung pada saat itu. Ya, karena mereka khawatir, mereka tidak pernah melihat seumur hidup mereka tidak pernah melihat gajah. Ya, sampai pada hari itu. Kecuali Abdul Muttalib.
Ya, dengan beraninya ia datang dan bertemu dengan Abraha dan meminta agar unta-untanya dikembalikan. Karena unta-unta beliau dirampas oleh Abraha. Kata Abraha kepada Abdul Muttalib, ya saya kira ya kamu datang kepada saya untuk mencegah saya ya, menyerang tempatmu. Ya, tetapi engkau hanya datang kepada saya meminta untamu. Ya, urusan yang sangat sepele. Kata Abdul Muttalib kembali, ya, menjawab, mengembalikan argumennya, ya, membalikkan argumennya. Ia mengatakan, ya, adapun tempat yang engkau ingin hancurkan yaitu Ka'bah, falaha rabbun, ya, ia memiliki pelindung yang melindunginya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun unta-unta yang engkau ya, rebut dari saya, ya, maka sayalah pemiliknya. Maka saya datang kepadamu ya, sebagai seorang pemilik dari unta-unta tersebut. Dan adapun Ka'bah, maka niscaya ia pun akan dilindungi oleh pemiliknya yaitu Allah. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi dari kehancuran Abraha dan pasukannya. Salah satu di antara ya, kemuliaan dari Abdul Muttalib juga adalah yaitu ketika beliau bermimpi ya, di dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam yang pada saat itu sumur Zam-Zam telah menghilang, ya, tertutup, tidak lagi dijaga, akhirnya ya, menghilang air sumur Zam-Zam tersebut. Maka Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya, ya, ia diperintahkan untuk menggali kembali sumur Zam-Zam itu. Ya, di hari yang pertama atau di malam yang pertama, ya, ia diperintahkan untuk ya, menggali di tempat tertentu. Maka ia datang dan ia menggali dan tidak ia dapati. Di malam yang kedua, ya, ia melihat dalam mimpinya pun ia diperintahkan ya, untuk menggali sumur tersebut di tempat yang kedua, ya, dan di tempat yang kedua tidak ia dapati. Sampai akhirnya di malam yang ketiga beliau melihat ya, melihat di dalam mimpinya diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam di tempat ya, yang ada sampai sekarang ini. Maka beliau pun datang ke tempat itu dan beliau menggali sumur Zam-Zam itu dan keluarlah ya, air Zam-Zam tersebut. Ya. Maka ketika air Zam-Zam itu ya, mengalir keluar, para pemimpin-pemimpin kabilah ya, Arab pada saat itu meminta bagian juga, ya, meminta jatah kepada Abdul Muttalib agar kiranya mereka juga diikutkan ya, di dalam bagian orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa menikmati air Zam-Zam tersebut. Ya, maka Abdul Muttalib menolak permintaan tersebut. Ya, beliau mengatakan, aku yang menemukannya, ya, maka aku yang harus mengurusnya, dan itu merupakan kemuliaan. Ya, tetapi para pemimpin ya, Arab ini ya, tetap pada pendirian mereka. Ya, mereka tetap ingin ya, diikutkan atau dimasukkan dalam bagian orang-orang yang bertanggung jawab atas sumur Zam-Zam. Maka hampir-hampir saja terjadi peperangan di antara kabilah tersebut. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan ya, ide atau usulan, bagaimana kalau kita pergi ke negeri Syam kepada seorang penyihir wanita, kahinah namanya ya, dalam istilah ya, bahasa Arabnya kahinah, tukang sihir wanita. Maka mereka pun bersepakat, ya, kalau begitu kita ke sana. Akhirnya mereka ke sana, ya. Dalam perjalanan mereka kehabisan bekal, kehabisan air minum dan makanan. Ya. Dalam keadaan mereka kehabisan perbekalan tersebut, ya, mereka pun mengatakan ya, kepada sesama ya, di antara mereka, barang siapa di antara kita yang mati duluan, yang wafat duluan, hendaknya ya, yang masih hidup menguburkannya. Dan seperti itu seterusnya, yang masih hidup menguburkan yang sudah wafat. Ya, jadi yang wafat terakhir, bagaimana caranya dikubur? Ya, tidak ada yang kubur. Tapi, ya, dalam keadaan mereka kehabisan perbekalan, tiba-tiba ya, keluar dari kaki untanya Abdul Muttalib mata air. Ya. Air keluar dari ya, pijakan kaki untanya. Maka pada saat itulah akhirnya ya, para pemimpin kabilah-kabilah yang tadi itu yang ikut pun mengakui ya,
kebesaran dari Abdul Muttalib atau mengakui kehormatan dan keagungan dari Abdul Muttalib dan posisi dia sebagai seorang pemimpin. Maka akhirnya mereka kembali ke Mekah dan menyerahkan urusan air Zam-Zam kepada Abdul Muttalib. Maka hadirin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui tentang Abdul Muttalib. Meskipun beliau mati dalam keadaan tidak Islam, tetapi beliau adalah orang yang terhormat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau berasal dari keluarga yang terhormat, yang menunjukkan dan mendukung tentang kenabian beliau. Makanya ketika Kisra, Heraklius, raja dari Romawi, bertemu dengan Abu Sufyan, yang pada saat itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir, belum masuk ke dalam Islam. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya orang itu di antara kalian? Bagaimana nasabnya Muhammad di antara kalian? Bagaimana garis keturunannya? Kata Abu Sufyan, huwa dzu nasabin. Dia berasal dari nasab yang terpandang, berasal dari silsilah keluarga yang terhormat. Kakeknya adalah pemimpin bangsa Arab pada saat itu, yaitu Abdul Muttalib. Maka kata Heraklius, dan seperti itulah seharusnya memang seorang nabi. Ia berasal dari silsilah keluarga yang terpandang, yang terhormat. Karena jangan sampai orang-orang yang hendak menolak dakwah Rasulullah mengatakan, ketika ia berasal dari keluarga yang tidak diketahui nasabnya, yang tidak diketahui silsilah keluarganya, orang-orang akan mengatakan, sesungguhnya Muhammad, siapa Anda? Anda tidak berasal dari keluarga yang terhormat. Maka bagaimana mungkin kami akan menerima kabar yang engkau sampaikan kepada kami? Tetapi Rasulullah berasal dari keluarga yang terpandang. Maka hal yang berkaitan juga dengan Abdul Muttalib adalah ketika Aminah, ibu dari Rasulullah, menikah dengan anak dari Abdul Muttalib, yaitu Abdullah. Abdullah ini pada awalnya menjadi anak tunggal, tidak punya saudara. Lalu kemudian menikah dengan Aminah dan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Abdul Muttalib pun bernazar, seandainya beliau diberikan anak 10 orang anak, maka ia akan menyembelih salah satu di antara anaknya. Dan keinginannya itu diijabah oleh Allah. Pada akhirnya lahir darinya atau dari istrinya 10 orang anak. 10 orang anak. Dan isi nazarnya adalah menyembelih salah satu di antara anaknya kalau dia punya 10 anak. Maka akhirnya ia akan melaksanakan nazarnya, janjinya tersebut. Maka ia mengundi nama-nama anaknya. Jadi dituliskan semua 10 anaknya, namanya, lalu kemudian diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang akan disembelih. Maka diundilah dan keluar namanya Abdullah. Keluar namanya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Sedangkan Abdullah ini adalah anak yang paling beliau sayangi di antara seluruh anaknya. Maka beliau galau, bagaimana mungkin saya menyembelih anak yang paling saya cintai, Abdullah? Maka ada yang menyarankan kepada Abdul Muttalib, bagaimana kalau engkau pergi ke seorang kahinah, tukang sihir. Jadi kebiasaan jahiliyah itu, kalau mereka galau, tidak tahu mau mengambil keputusan, mereka datang ke tukang sihir, minta kepadanya jalan keluar. Maka akhirnya Abdul Muttalib datang kepada tukang sihir tersebut, meminta nasihat kepadanya. Jadi tukang sihir dimintai nasihat. Maka kata tukang sihir tersebut,
Ya, engkau kembali ke tempatmu, ya, lalu kemudian undi ulang antara anakmu dengan 10 ekor unta. Di setiap undian yang dimana nama anakmu keluar yaitu Abdullah, ulang lagi undiannya sampai keluar undian atau undian yang namanya di undian tersebut 10 ekor unta. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun mengulang undian tersebut. Undian yang pertama nama Abdullah yang keluar, maka beliau mengulangnya. Ya. Undian yang kedua nama Abdullah yang keluar. Ya. Undian yang ketiga nama Abdullah yang keluar. Keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke 10. Ya, nanti yang ke-10-nya baru 10 ekor unta yang keluar namanya. Ya. Hingga pada akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih. Sebagai gantinya adalah 100 ekor unta disembelih, sebagai pengganti dari Abdullah. Ya. Dan ini bertahan hukumnya sampai syariat Islamnya. Maka dalam hukum syariat Islam, seseorang yang membunuh secara tidak sengaja, yang mungkin melempar sesuatu lalu kemudian sesuatu itu mengenai orang lalu kemudian membunuh orang tersebut, maka dalam hukum Islam ia wajib membayar harga seharga 100 ekor unta. Ya, akhirnya Abdullah pun tidak jadi disembelih. Olehnya Rasulullah SAW itu beliau digelari sebagai Ibn Az-Zabihataini, anak dari 2 orang yang tidak jadi disembelih. Siapakah itu? Bapaknya dan Ismail alaihissalam, Abdullah dan Ismail alaihi assalatu wassalam. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran Rasulullah dan masa kecil beliau setelah beliau dilahirkan oleh ibu beliau Aminah, dan setelah wafatnya ayah beliau dalam keadaan beliau berada di dalam kandungan ibunya. Hadirin rahimakumullah jemaah sekalian, setelah sesi tanya jawab saya mohon izin untuk tidak sholat di masjid kita ini. Saya nanti sholat di perjalanan karena ada agenda saya berikutnya setelah taklim ini, dan saya harus tepat waktu sampai di tempat tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.